Salam, salam sade, salam hari Jumat, salam market agak sideways, altcoin kemarin hijau, hari ini agak drop balik ya. Jadi untuk hari ini tadi dia daily nutup di 99,9 ya, di bawah cepek. By the way, sekarang saya buat video market cap turun balik dari turun 1,5%-an ya, 1, yaitu di 3 triliun, 59 billion. Volume nggak banyak turun ya, volume 2% something, jadi masih hold di 208 billion, 208,7 billion. Untungnya dominance juga agak drop dikit ya, nggak di atas 55 lagi, ini 54,9, jadi altcoinnya turun juga dikit, nggak terlalu ketekan gitu. Fear and Greed, wah cepet juga dia kemarin, Extreme Greed. Ini udah balik lagi ke grid di 78 ya. Ini saya buat video posisi BTC di 99.726, ETH masih di 3.932, masih di 3.900-an lah ya, masih oke. XRP $2.35. Ya agak-agak koreksi dikit ya. Neng Ling lumayan hit sampai ke $30 ya. Semalam akhirnya Celo saya TP ya. Saya hitung-hitung kemarin waktu saya buat video 91 terus drop 90 gitu, 90 sen something. Saya lihat sempet drop bentar ke bawah, terus habis buat video sejam lebih, 2 jaman sempet balik lagi ke 91 berapa tuh, hampir 92 sen, 9167 sen. Saya lihat-lihat ini kayaknya udah susah nanjak gitu. Saya hitung-hitung, awal beli di 93 sen, terus ya DCA pas bantingan di 80 sen, saya tahu oh masih ada cuan tipis, padahal sempat ke $1 10 berapa, 14 sen 15 sen, waktu itu nggak mau TP, lebih cuan ya. Akhirnya saya hitung ya udahlah saya TP aja, karena kemarin eventnya testnetnya kan nggak mau ngangkat juga, ya udahlah nggak rugi, masih ada tipis, dapat tipis. Ya udahlah, saya TP aja celonya ya, karena saya pikir testnetnya udah nggak ini. Untung habis TP terus malamnya drop ke 86 sen, 85 kalau nggak salah ya. Ya udahlah. Malah semalam saya short, malah scalpingan yang lebih rezeki lumayan. Semalam saya 2 kali scalping, 2 kali short, dua kali lumayan dapat ya. Pertama saya short baby doge di kepala 54 dapat, terus malamnya saya lihat ini kayaknya Susi mau ini juga, saya short lagi di Susi drop juga ya, lumayan lah dapat, malah scalpingan lebih lumayan semalam. Ya kadang rezeki gitulah ya. Nah, saya agak telat tadi, padahal rencana saya tadi pagi, cuma karena agak ada sedikit masalah, kelupaan, saya nggak konsentrasi tadi pagi. Padahal semalam saya udah rencana, saya lihat dia jadi berubah arah, PPI naik ya, dolarnya menguat, malah bandar ngambil data PPI bukan bond yang 30-an. Bond 30-an sudah kelihatan dia akan drop. Saya pikir dia drop, dolar melemah, justru dia ngambil dolar agak menguat ya. Dia ambil data PPI karena PPI bagus, naik lagi, rapot hijau dia ya, jadi dolar agak menguat ya. Goldnya semalam lumayan koreksinya, sempat $35. Saya pikir pagi kalau buka market biasanya ada agak mantul dulu, source-nya saya long dulu gitu.
udah kepikiran tuh. Tadi pagi pertama agak telat bangun, ya tadi pagi agak telat bangun, terus habis bangun ada sedikit urusan, kelupaan sih buka market langsung ambil long. Saya lihat udah sempet hijau lumayan. Terus ini agak ternyata lah, kayaknya minggu ini mungkin kurang ada luck di saw. Saya biarkan aja lah untuk saw untuk hari ini juga ya, minggu ini kurang ini. Jadi kripto adalah rezeki minggu ini, scalping ada rezeki gitu. Nah kalau kita lihat event malam ini nggak ada gimana, paling nanti yang apa buka market di Europe ya UK lah ya, dia data GDP ya. Kayaknya ada agak perbaikan GDP-nya yang minus 0,1%, ini dia naik 0,1%, nggak minus ya, ada perbaikan dikit kalau lihat forecast-nya, tapi ya nggak gimana, tapi ya oke lah, daripada kalau dia lebih drop minus lebih dalam kan agak ini, dia balik 0,1%, ya kayaknya agak bagus lah. France juga CPI ya, data CPI Spanish mah. Nah, kalau malam ini ya paling dia jam 8.30 data ekspor impor ya paling. Ini dia dolar agak menguat di 106.8, mungkin nutup agak drop tipis saya rasa kalau lihat event malam ini ya, ekspor impornya agak kurang ini, mungkin ya masih 106, mungkin merah tipis, bisa aja dolar malam ini drop merah tipis ya, mungkin 106 poin berapa gitu dropnya ya, masih saya rasa masih di kepala 106. Tapi ya, ini kan sekarang agak hijau market Asia 106.8, mungkin nanti dia drop 106.5 kayak nutup besok pagi ya. Saham yang mungkin masih merah, semalam saham nutup merah ya, Dow Jones, S&P, Nasdaq rada merah, mungkin malam ini masih bisa nutup merah saham Amrik saya rasa, karena beberapa ini news kurang bagus. California State yang collapse juga ya kabarnya, dire warning juga, jadi banyak ini, terus peringatan dari bank-bank juga ya, Swiss Bank juga udah wanti-wanti, banyak yang mewanti-wanti 2025 ini ekonomi ambruk gitu ya, hati-hati. JP Morgan juga ini, jadi tapi kalau beritanya sih untuk semalam itu California State ya yang nggak bagus, mungkin ya itu ngaruh ke saham lah, ke saham mungkin akan lebih ini. Nah untuk hari ini kalau yang mau scalping saya masih saran kayaknya dia bisa agak turun juga malam ini ya. Jadi kalau mau scalping ambil short sih. Ada beberapa koin saya lihat udah lumayan harus koreksi, kayak Neng Ling Ling ya. Ini saya buat video di 30 dolaran. 30 dolar 15 sen. Saya rasa itu boleh kalian pantau, bisa kayaknya dia bisa koreksi dulu ya. Sui juga ya. Ada beberapa koin yang udah lumayan naik, itu bisa kalian pantau, cek dia punya chart ya, time frame kecil chartnya. Kalau yang mau scalping itu kayaknya masih akan drop gitu. Kalau untuk saya pribadi hari ini saya masih pilih ambil posisi short sih kalau mau scalping.
Ada banyak beberapa saya lihat yang bisa lebih turun lagi gitu. Ada oke, beberapa lumayan banyak yang kayaknya bisa koreksi. Untuk ini ya. Mantra misalnya Om boleh dipantau, itu kayaknya masih bisa diskon juga, drop ya. Bitget BGB ya, render juga. Jadi banyak, kalian cek time frame kecilnya. Kalau mau scalpingan sih kalau saya nanti saya lihat yang agak mana saya mau ambil untuk short scalpingan nanti. Yang tadi saya ngomong itu ada beberapa, kalian boleh cek dulu ya chartnya. Time frame kecil 15 menit, 30 menit, 1 jam. Kalau yakin, nah silakan masuk ya. Jadi itu aja sih pembahasan video di hari Jumat ini. Nggak banyak, sedikit saya jawab lah. Kemarin ada yang tanya soal kok bahas gimana Google itu quantum efeknya ke depan ya kan, quantum computing. Ini mah isu yang diangkat balik. Memang kayaknya Google mau buat market agak drop sih, saya rasa ya. Itu memang udah dia garap, tapi ya belum ini. Kalau dibilang quantum computing Google sama yang Cina juga bangun quantum. Cina punya quantum computing udah selangkah lebih di depan ya. Tapi belum mereka announce apa karena belum sempurna, masih makan waktu ya, masih makan waktu. Dan juga ya banyak tahu kalau dia agak berhasil. Yang dulu orang takutkan kan kalau quantum computing ini sukses, itu nanti bisa aja pemerintah pakai itu untuk hancurkan enkripsi walletnya BTC ini. Itu banyak, itu udah rumor beberapa tahun yang lalu lah ya. Ini kan isunya diangkat lagi gitu. Nah, waktu Google ya baru-baru berapa tahun ini dia lebih ini. Tapi belum ke sana, untuk kemampuan dia untuk jebol itu belum ya. Masih ini cuma agak digembar-gembor lah gitu. Jadi Anda sekarang nggak usah terlalu takut. Dan juga beberapa yang benar-benar ya, yang benar-benar mereka rancang blockchain-nya untuk kegiatan yang benar, yang keperluan untuk apa, bukan yang sekedar buat blockchain, buat hype terus cari duit gitu, kan banyak yang gitu ya. Tapi kalau yang benar-benar bangun untuk apa, itu mereka juga udah antipasi, sudah mulai rancang juga dengan enkripsinya diperkuat, gimana juga untuk ngeblok nanti kalau udah ada serangan dari quantum. Itu udah ada, yang itu udah dibahas 3-4 tahun lalu. Saya masih ingat si Charles Hoskinson ya, yang punya dia udah planning itu. Dia udah termasuk dia punya Cardano, itu udah dia ini. Jadi dia juga ada ini. Mereka akan perkuat blockchain mereka, encrypt mereka, wallet mereka. Mereka akan double protect. Ya gimana ini, saya kurang tahu, kita bukan bagian, tapi saya udah pernah dengar bahas waktu dulu ya, si Charles Hoskinson dia sendiri udah antipasi gitu. Jadi termasuk yang lain-lain, kalau nggak salah dulu yang Algorand si ini yang bosnya itu yang Italiano, siapa namanya, yang ngajar di MIT, dia juga udah perkirakan itu juga. Mereka waktu itu rancangkan ya, kalau udah tahu mereka juga akan perkuat dia punya blockchain-nya, gimana antipasi dari serangan itu. Jadi kalau yang benar-benar ya bangun mereka punya blockchain, mereka pasti antipasi juga gitu ya. Jadi
kecuali BTC nanti ya siapa yang danain gitu. BTC kan ada juga dia punya ini organisasi yang ya kan mereka akan bangun untuk ngeblok itu juga, pertahanannya juga gitu dibangun lagi. Jadi nggak terlalu inilah ya. Kalau Anda tanya soal kuantum komputer itu cuma kadang isu dipakai buat ngolah market sih, kadang mereka mau ini, tapi kali ini Google naikkan ini ya nggak terlalu ngefek juga kan, market drop bentar bounce lagi gitu ya. Yang saya tahu yang benar-benar para pakar itu yang lagi terus bangun kuantum komputer ini, target mereka sebenarnya bukan untuk hajar botnya, justru ada proyek lebih besar lagi untuk para ahlinya ya, para sainsnya. Mereka kalau udah berhasil buat quantum computing ini, next proyeknya mereka mau jebol gimana, apa bisa dengan kemampuan quantum computing ini lakukan travel time gitu, apa itu lebih ke arah ke sana, lebih cari lagi kemajuannya, teknologinya. Jadi tidak fokus ke ini ya, yang ditakutkan kan pemerintah, tapi belakangan pemerintah banyak udah adopsi juga gitu, lihat nggak ini kan. Jadi saya rasa nggak perlu terlalu ditakutkan. Itu satu soal quantum computing. Terus kemarin virus udah mulai marak lagi, isu-isu virus ya udah ada sedikit, tapi ini nggak terlalu gimana, nggak perlu. Yang di penghujung tahun ini nggak terlalu ini ya, masih ya ada sedikit influenza memang ada. Terus ya agak hati-hatilah kalian, jaga kesehatan. Itu kalau kena banyak yang batuk-batuk, itu batuknya itu berkepanjangan ya, udah ke dokter nggak sembuh-sembuh gitu. Saya ada beberapa temen yang kena gitu, teman gereja, mereka heran, udah ke dokter udah 2 minggu kok masih batuk, batuknya yang terlalu ini ya, agak sesak nafas gitu, sulit. Padahal udah minum obat dokter udah 2 minggu lebih kok nggak ada perubahan gini gitu. Tapi nggak terlalu gimana lah, kayak influenza gitu. Dan ini jadi kadang media sengaja ini bikin hype, bikin takut, tebar fear, nggak tahu. Yang agak Anda takutkan nanti Anda ini kan di Cina lagi, rumornya di Cina, wah rumah sakit begini gitu ya kan. Yang agak Anda nanti tahun depan lihat, kalau misalnya tahun depan ada lagi timbul virus yang heboh, kalau dimulai dari Eropa, nah itu yang harus hati-hati. Nah, kalau dia dari dulu kan COVID awalnya di Cina, Wuhan ya, Cina sempat nggak terantisipasi ya. Kali ini mereka belajar, mereka ini nggak ini lagi, ini ada coba, saya rasa masih bisa dihandle. Tapi kalau nanti ada tiba-tiba virus lagi tahun depan ya, dan kalau dimulainya dari Eropa, kalau lihat Eropa ada udah, nah itu udah Anda wanti-wanti. Nah itu baru harus siap-siap. Tapi kalau yang ini sementara newsnya aja diangkat, digembar-gembor ya, di ini terlalu ini. Sementara sampai tutup tahun 2024 saya rasa masih oke. Virus untuk influenza gini yang masih bisa dihandle, jadi nggak perlu terlalu ditakuti. Oke, jadi itu aja yang bisa saya jawab. Pertanyaannya yang minta dibahas ya sekedar cuma ini saya bahas secara garis besar. Untuk saat ini nggak usah terlalu terpengaruh dan fear. Tahun depan baru agak hati-hati. Oke, begitu aja pembahasan di video hari Jumat ini. Buat teman-teman muslim, jangan lupa ibadah sholat Jumat ya, supaya rezeki dilancarkan. Doa juga buat negara Indonesia dijauhkan dari musibah, karena banyak musibah terjadi gitu, beruntun ya. Jadi itu sih. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Gimana? Haleluya.